Halo semua, video kali ini akan membahas materi mengenai pemilihan media pembelajaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran ya teman-teman. Jadi terdapat banyak jenis serta karakteristiknya. Jadi kali ini kita akan membahas pemilihan media pembelajaran, bagaimana media yang cocok digunakan. Simaklah video kami. Oke, jadi materi yang pertama itu kita jelaskan media pembelajaran itu apa. Jadi media pembelajaran menurut Umar ialah sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik. Nah, lalu pemilihan media pembelajaran itu banyak cakupannya. Jadi yang pertama itu yang paling penting adalah tujuan pembelajaran. Pertama-tama kita identifikasi dulu tujuan pembelajaran itu apa yang kita bawakan. Lalu yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang kedua ini perlu kita pertimbangkan para karakter-karakter siswa yang ingin kita ajarkan. Nah, lalu yang ketiga, konten pembelajaran. Kontennya harus berisikan pembelajaran-pembelajaran yang relevan dengan apa yang ingin Anda ajarkan. Lalu yang keempat adalah ketersediaan teknologi, karena media pembelajaran membutuhkan yang namanya teknologi. Tanpa teknologi tidak ada media pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya yang lain. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya. Nah, evaluasi sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, anggaran, dan tenaga kerja yang dapat dialokasikan untuk pengembangan dan penggunaan media. Hal ini penting untuk memastikan implementasi media itu berjalan dengan lancar. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah efektivitas media. Tinjauan literatur atau penelitian terkait efektivitas ini, pembelajaran itu dipilih termasuk di dalam konteks tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Ini mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan media tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Untuk yang kedelapan adalah interaktivitas dan keterlibatan. Pemilihan media ini harus mampu memberikan tingkat interaktivitas dan keterlibatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk pembelajaran. Media interaktif ini, seperti simulasi, permainan, atau platform pembelajaran, dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta didik. Untuk yang kedelapan adalah evaluasi dan umpan balik. Nah, pertimbangan kemampuan media dalam pendukung evaluasi ini memberikan umpan balik kepada peserta didik. Media ini memungkinkan pengukuran progres, kuis, atau refleksi dapat membantu memantau dan meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Untuk yang kesembilan adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, pemilihan media yang fleksibel dapat diadaptasi untuk konteks pembelajaran. Nah, hal ini penting agar media dapat digunakan secara efektif dalam berbagai situasi pembelajaran, termasuk dalam kelas tradisional, pembelajaran jarak jauh, atau pembelajaran mandiri. Untuk yang ke-10 adalah penggunaan kreatif terakhir. Nah, guna media secara kreatif dan inovatif itu harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Nah, kombinasi ini menciptakan konten yang menarik dan relevan untuk memaksimalkan pengalaman pembelajaran peserta didik. Kemudian untuk materi berikutnya mengenai prinsip pemilihan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Tentunya dalam pemilihan media pembelajaran, saya memiliki prinsip agar dalam menyampaikan materi pembelajaran itu dapat mudah dipahami dan efektif bagi peserta didiknya. Yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama, mudah terlihat atau visible. Artinya, media pembelajaran harus mudah dilihat dan memiliki kualitas gambar dan suara yang baik. Yang kedua, menarik atau interesting. Media pembelajaran harus menarik minat siswa dan membuat belajar menjadi lebih efektif. Artinya, dapat menarik perhatian siswa untuk memperhatikan materi pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, sederhana. Media pembelajaran harus mudah dipahami dan tidak terlalu rumit untuk peserta didik. Yang keempat, bermanfaat atau berguna. Media pembelajaran harus bermanfaat bagi
pembelajar dan membantu mereka memahami materi apa yang diajarkan. Yang kelima, ketersediaan sumber. Media pembelajaran harus mudah diperoleh dan dapat diakses oleh pembelajar. Yang keenam, kepentingan. Media pembelajaran harus relevan dengan materi yang akan dipelajari dan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, konkret. Artinya media pembelajaran ini harus memberikan gambaran atau penjelasan yang konkret dan juga jelas, sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran meliputi 1. Tujuan pembelajaran. Media pembelajaran harus relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kedua, kompetensi informasi, artinya adanya sumber informasi dan katalog dalam media pembelajaran. Yang ketiga, adanya tim monitor, artinya sudah dibentuk tim monitor untuk para calon pemakai media pembelajaran, agar para calon pemakai media pembelajaran dapat mengetahui bagaimana media pembelajaran yang baik dan cocok untuk digunakan. Yang keempat, objektivitas, artinya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kelima, sasaran program. Media pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keenam, situasi dan kondisi. Media pembelajaran harus sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekolah dan peserta didik. Yang ketujuh, kualitas teknik. Media pembelajaran harus diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Yang kedelapan, efektivitas dan efisiensi. Dalam menggunakan media pembelajaran harus efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang kesembilan, adanya keterampilan guru. Guru harus terampil dalam menggunakan media pembelajaran. Yang kesepuluh, ketersediaan sumber. Artinya, media pembelajaran harus mudah diproses dan diakses oleh semua siswa. Yang ke-11, kepraktisan dan ketahanan. Media pembelajaran harus mudah digunakan dan tidak mudah rusak. Yang ke-12, adanya prinsip media pembelajaran. Media pembelajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip media pembelajaran yang ada. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran, guru harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, kriteria pemilihan media, dan dasar-dasar pembelajaran. Selain itu, guru juga harus memahami karakteristik media pembelajaran, sifat pemanfaatan media, dan kondisi serta keterbatasan yang ada. Itu saja, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Audio Jungle.